Perkenalkan, kelompok kami yang terdiri dari Adam Arga Fikri, Dimas Sakwile Himawan, dan Muhammad Evan Anindya yang akan mempresentasikan materi flooding. Berikut adalah tabel konten yang akan kita presentasikan. Yang pertama ada apa itu flooding, kedua ada bagaimana flooding bekerja, ketiga ada demo dan analisis, dan terakhir ada kesimpulan. Apa itu flooding? Flooding merupakan teknik routing yang digunakan ketika sebuah node mengirimkan paket ke semua node lain dalam jaringan kecuali sumbernya sendiri. Berikut adalah tipe-tipe flooding. Yang pertama adalah uncontrolled flooding, yaitu setiap node menyebarkan paket tanpa memperdulikan duplikasi dan sirkulasi berulang sehingga rawan terjadi kelebihan beban pada jaringan. Yang kedua adalah controlled flooding, yaitu penyebaran paket dengan algoritma bersyarat sehingga mampu menghindari duplikasi paket. Algoritma yang digunakan yaitu Sequence Number Control Flooding atau SNCF dan Reverse Path Forwarding atau RPF. Yang ketiga adalah Selective Flooding, yaitu penyebaran paket hanya dilakukan melalui jaringan dengan arah yang sesuai sehingga dapat menghemat bandwidth dan mencegah duplikasi. Berikut adalah hubungan antara flooding dan broadcasting. Broadcasting adalah teknik pengiriman pesan ke semua node dalam jaringan, dan flooding adalah variasi broadcasting ketika tiap node melakukan broadcast ulang kepada node lain. Dapat disimpulkan bahwa flooding merupakan teknik pengiriman pesan ke semua node secara berulang sehingga membanjiri jaringan. Kemudian selanjutnya bagian 2 itu mengenai bagaimana flooding itu bekerja. Nah, berikut ada sedikit animasi flooding, yaitu flooding standar. Kemudian flooding dengan ACK. Nah, ACK ini adalah pengiriman pesan acknowledgement yang menandakan bahwa pesan sudah berhasil diterima. Nah, algoritma flooding bekerja kira-kira sebagai berikut. Setiap node-nya itu akan berperan sebagai baik transmitter dan receiver, karena setiap node-nya itu akan menerima paket kemudian meneruskannya ke semua node tetangganya kecuali ke node yang mengirimkan paketnya di awal. Nah, hasilnya adalah paketnya itu tersebar ke seluruh penjuru jaringan begitu. Kemudian selanjutnya ada aplikasi teknik flooding. Nah, flooding ini digunakan di sini contohnya ada dua, yaitu OSPF dan Flood Search Routing. OSPF itu salah satu protokol routing yang kepanjangannya itu Open Source Path First. Nah, itu memanfaatkan flooding untuk melakukan link set advertisement atau penyebaran informasi mengenai routing dan topologi jaringan antar router. Jadi informasi routing, misal ada pembaruan dalam jaringan mengenai jalur routing, itu akan langsung disebarkan ke semua node dengan cepat melalui teknik flooding. Kemudian pada jaringan telepon, yaitu ada teknik namanya Flood Search Routing, yaitu digunakan untuk ketika kita dial sebuah nomor, maka flooding itu akan dilakukan untuk menemukan menemukan device atau perangkat yang memiliki nomor yang sesuai dengan nomor yang di-dial. Kemudian flooding itu juga dapat digunakan dalam hacking. Flooding dalam hacking itu digunakan dalam teknik denial of service atau DOS attack. Nah, flooding ini digunakan dalam DOS untuk membanjiri jaringan dengan istilahnya dengan request, dengan permintaan koneksi yang beruntun, yang banyak jumlahnya, dan semua itu koneksi palsu, sehingga memori buffernya akan penuh dan jaringan itu tidak akan dapat merespon kepada permintaan koneksi yang asli, yang benar-benar diminta oleh pengguna begitu. Selanjutnya adalah demo flooding beserta analisisnya. Untuk demo flooding, kami akan mendemokan protokol ARP, yaitu untuk memetakan alamat IP menjadi alamat MAC, berfungsi sebagai penghubung antara lapis data link dan lapis IP pada TCP IP. Unicast flooding dilakukan dalam ARP ketika switch menerima frame dengan alamat MAC tujuan yang belum diketahui oleh switch. Ini adalah berkas paket tracer kami, cukup sederhana, hanya ada 4 PC dan 1 switch. Untuk demonstrasi unicast flooding pada ARP, ketika switch pertama kali hidup, dia tidak mengetahui alamat MAC
perangkat manapun. Untuk membuktikannya saya akan memperlihatkan tabel MAC-nya. Dapat dilihat bahwa alamat MAC-nya masih kosong, dan switch akan mulai mengetahui alamat MAC perangkat ketika switch mulai mengirim paket ke jaringan. Oleh karena itu, mari kita coba lakukan ping dari PC1 ke PC2. Dapat dilihat di sini bahwa ada dua pesan, yaitu pesan ICMP dan pesan ARP. PC1 belum mengetahui alamat MAC dari PC2. Oleh karena itu, PC1 merequest alamat MAC dari PC2. Perhatikan bahwa alamat MAC tujuan adalah alamat broadcast lapis 2. Switch akan meneruskan pesan ke PC2, PC3, dan PC4. Kemudian setelah PC2 memberikan balasan, dapat dilihat bahwa switch sudah mengetahui MAC address dari PC1 dan PC2. Kemudian pesan-pesan selanjutnya hanya akan dikirimkan ke PC2 karena switch sudah mengetahui alamat MAC dari PC2. Nah, yang terjadi tadi yaitu pesan unicast yang diberlakukan sebagai pesan broadcast oleh switch, itulah yang disebut sebagai unicast flooding. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, flooding merupakan teknik untuk membajari jaringan dengan paket data yang dikirimkan ke semua node secara berkelanjutan, kecuali node asalnya. Teknik ini ada 3 variasi, yaitu uncontrolled, controlled, dan selective. Yang kedua yaitu flooding digunakan pada OSPF untuk menyebarkan informasi routing pada jaringan telepon untuk menemukan nomor yang dicari. Selain itu, flooding juga digunakan oleh hacker untuk menyerang jaringan menggunakan DOS. Yang ketiga yaitu ARP juga menggunakan flooding ketika switch belum mengetahui alamat MAC tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.